Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu dan salam sejahtera. Ya, pada pagi ini kita bertemu kembali setelah libur 1 minggu, Indah kan? Tanggal 24 libur, seminggu libur ya. Jadi kita tetap lanjut diskusi ya. Jadi ya diskusi bab 3 atau bab 4 hari ini nih? Bab 3, Pak. Bab 3 ya, yang kita lihat nanti ya. Bapak yakin bahwa semuanya sudah siap dengan jawabannya karena udah lama libur kan. Ya berarti juga sudah posting pertanyaannya di grup dan Pak yakin semua sudah jawab. Oke, sebelum kita mulai masing-masing mahasiswa untuk memberi kata pembuka dulu ya. Salamnya lebih salam terus apa tujuannya Anda masuk Zoom ini. Oke, silakan dari Aprianti. Kata pembuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin telah percaya kepada saya untuk memimpin rapat pada hari ini. Sebelumnya di sini kita akan membahas tentang sistematika studi kelayakan bisnis. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu dengan sistematika studi kelayakan bisnis? Yang bicara hidupkan mic ya. Kalau tidak bicara matikan mic. Nah, biar Ada yang tahu enggak? Apa yang dimaksud dengan sistematika studi kelayakan bisnis? Kak Apri izin menjawab. Ya, Studi tentang sistematika kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Sekian, terima kasih. ya. Ada yang lain? Izin menjawab, Kak Pi. Nah, jawab, Pak. Apa yang dimaksud dengan sistematika studi kelayakan bisnis? Merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya usaha tersebut berjalan. Oke, enggak betul. Jadi benar ya, sistematika itu merupakan rencana bisnis. Yaitu kita tuh mau jalankan bisnis, terus bisnis itu layak enggak untuk kita jalankan gitu. Kalau belum layak tuh pastilah kita koreksi lagi gitu kan. Takutnya kita melaksanakan tuh ada yang salah gitu. Terus di sini ada aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Ada yang tahu apa saja aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis? Ayo yang tahu boleh dijawab. Budiman bisa jawab?
Aku boleh jawab. Apa saja aspek-aspek dalam studi kelaikan bisnis? Yang pertama adalah aspek pasar, pemasaran. Yang kedua aspek teknis, teknologi. Yang ketiga aspek hukum. Yang keempat aspek sosial, ekonomi. Yang kelima aspek lingkungan industri. Baik, itu aja. Terima kasih untuk Budiman sudah jawab pertanyaan. Terus kita lanjut aja. Di dalam pasar itu kan ada 3 unsur penting ya. Terus tuh ada yang tahu apa aja yang termasuk dalam 3 unsur penting dalam pasar? Izin menjawab. 3 unsur penting yang terdapat pada pasar adalah 1. Orang dengan segala keinginannya. 2. Daya beli mereka. 3. Kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Ya, Terima kasih. Ya udah betul ya Pak. Terus lanjut lagi di sini ada yang tahu dan bisa jelaskan aspek pasar dan pemasaran. Enggak belum. Ada yang tahu alat-alat yang analisis digunakan dalam aspek teknis dan teknologi penentuan lokasi pabrik? Solihin? Alat apa saja? Apa saja alat-alat analisis yang digunakan dalam aspek teknis dan teknologi penentuan lokasi pabrik? Izin jawab. Dina. Ya. Yang pertama metode kuantitatif, yang kedua metode transportasi, yang ketiga metode analisa biaya. Oke. Makasih. Sama. Makasih buat Dina udah jawab. Terus yang lainnya tolong kerjasamanya ya, bantu temannya juga jawab, jangan itu. Kan kita udah lama nih tak ada masuk. Jadi mustahil tidak diperhatikan. Terus kita lanjut lagi. Nomor 4 itu sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar. Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Macam-macam pasar itu yang pertama pasar konsumen, pasar di mana konsumennya merupakan konsumen akhir. Pasar industri, pasar di mana pembelinya memproses lebih lanjut untuk disewakan atau dijual. Yang ketiga, pasar penjual kembali atau reseller. Pedagang menengah, dealer, distributor, grosir, dan agen. Yang terakhir, pasar pemerintah. Pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli, menyewa barang, jasa untuk menjalankan tugas pemerintah. Sekian, terima kasih. Oke, sudah benar jawabannya. Terus kita lanjut lagi, nomor 5. Itu di dalam sistematika terdapat 3 model penilaian, sebutkan dan jelaskan. Terus Bang Rizky boleh jawab? Perasaan kan yang jawab kan udah cewek-cewek tuh, gantian cowok lagi.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya ini Sumiati. Saya belum masuk ke Zoom-nya. Boleh ke saya pakai satu akun sama adik saya, Pak? Boleh, silakan. Boleh ya, Pak? Boleh, Terima boleh. kasih, Pak. Ya. Insyaallah. Bang Rizky boleh dijawab? Tiga model penilaian, sebutkan dan jelaskan. Solihin. Gimana? Kak, mohon diulang soalnya. Oh, ya diulang ya. Di dalam sistematika terdapat tiga model penilaian. Sebutkan dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 5. Di dalam sistematika terdapat tiga model penilaian. Sebutkan dan jelaskan. 1. Model kualitatif. Melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang kedua, metode transportasi. Digunakan perusahaan memilih beberapa lokasi dan gedung. Yang ketiga, metode organisasi biaya. Berdasarkan pada pemanfaatan biaya tetap dan biaya variabel untuk membantu pemilihan alternatif lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Terus kita lanjut lagi ya. Di dalam itu apa kan ada macam-macam aspek kan, ada yang dijelaskan apa itu aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan industri. Ada yang bisa jelaskan? Nurul Huda. Kak, mohon diulang. Mau menjawab. Oh, kan di dalam belum. Jelaskan yang dimaksud dengan aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan industri. Aspek hukum menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita laksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku di antaranya izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, PT atau CV, atau berbentuk badan hukum lainnya, NPWP, nomor pokok wajib pajak, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekaman dari Pemda setempat, CIUP setempat. Aspek sosial ekonomi, dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya suatu kegiatan usaha tersebut diantaranya, 1. Dari sisi budaya, apa dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat setempat, dan lain-lain. Dari sudut ekonomi, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk. Apakah proyek dapat mengubah? Aspek lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal, organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Yang terakhir, aspek teknis dan teknologis dibahas setelah usaha atau proyek tersebut dinilai layak. Dari aspek pemasaran, faktor-faktor yang perlu diuraikan adalah penyangkut lokasi usaha,
proyek yang direncanakan, sumber bahan baku, jenis teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, jenis dan jumlah investasi yang disamping membuat rencana produksi selama umur ekonomis proyek. Sekian, terima kasih. Oke. Lanjut aja ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu sebutkan 5 tahap pengembangan usaha. Izin jawab Kak Pi. Nah, Sebutkan 5 tahap pengembangan usaha. 1. Pengkonsepkan proyek usaha. 2. Merumuskan proyek usaha. 3. Pemutusan atau pengesahan proyek usaha. 4. Persiapan dan pengembangan proyek usaha. 5. Pelaksanaan usaha. oke, udah betul. Terus kita lanjut aja ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek hukum dan lingkungan industri. Agus Putri bisa jawab? Izin menjawab. Ya. Aspek hukum yaitu dibahas setelah usaha tersebut dinilai layak dari aspek pemasaran. Aspek lingkungan industri yaitu tingkat dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen secara normal. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi yang terakhir ya. Yang terakhir tuh apa yang dimaksud dengan konsep network planning? Ada yang tahu? Izin menjawab. Ya. Duluan lah. Kak Sumi, Je. Kak Sumi ya. Oke. Network planning atau analisa jaringan merupakan suatu kegiatan perencanaan sekaligus penawaran. Terima kasih. Ya, betul ya. Tes pembahasan kita pada 1 sampai 10 ya. Terus terima kasih buat teman-teman semuanya udah mau di diskusi pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi udah diskusi ya. Jadi soal ini udah lama di posting tapi masih banyak mahasiswa yang belum aktif, enggak? Jadi yang laki-laki terutama nih kan. Jadi apa kerjanya selama ambil libur tuh kan? Ada soal kan udah banyak ya enggak? 10 kan. Bisa cicil hari pertama 1 soal jawab kan gitu. Jadi kalau Anda kuliah tuh sebenarnya itu apa misalnya? Anda tuh belajar kan? Jadi yang memang laki-lakinya pasif nih, tidak aktif ya. Tidak akan menjawab, ya ditanya dia pun diam, gitu ya enggak. Nah, jadi itu sebanyak membaca nih kan. Dan gitu. Kan sebelum itu libur kan sebelum puasa kan soal ini diberikan kan gitu ya. Jangan jangan pasif ya. Di kuliah terus aktif. Jadi kalau Anda nut ilmu terus belajar banyak membaca kan. Jangan diam ya. Jangan numpang duduk ya kan Anda bayar. Kalau belajar aktif jangan numpang duduk terus susah lain enggak tahu apa-apa juga. Dengan belajar ini kan dapat pengetahuan kan. Tidak hanya teori tapi Anda bisa mempraktikkan. Karena nanti satu ketika itu Anda kan nanti buka usaha kan. Ya kan kalau Anda buka usaha kan Anda harus punya punya rencana kegiatan apa yang akan rencanakan kan gitu. Anda harus meneliti layak atau tidak layak nih usaha Anda kan gitu kan. Tentunya Anda harus melihat beberapa aspek tadi. Aspek apa ya? Ada aspek teknisnya, ada aspek pemasarannya,
Ada aspek pasarnya, ada aspek apa gitu, teknologinya, aspek hukum, sosial, ekonomi. Dan itu AMDAL kan, analisa dampak lingkungan. Itu dibuat dulu ya. Dengan adanya usaha Anda itu apakah diterima oleh masyarakat, ya kan gitu. Apa manfaat masyarakat? Apakah usaha Anda itu justru sebaliknya, ya kan? Menimbulkan apa kerugian bagi masyarakat. Nah, jadi terus maka seperti akan di AMDAL dulu, uji apa? Tes AMDAL ya. Bagaimana pasarnya? Siapa pasarnya? Kan gitu kan? Produk apa yang Anda akan buat kan gitu. Kemudian berapa harganya? Kan gitu kan? Kan Anda analisis kan, disistematikan urutan kan gitu. Siapa segmennya, ya kan? Ada yang minta kan? Gimana Anda menawarkannya? Ya, apa ya? Kan gitu kayaknya kan? Bagaimana strategi Anda dalam memasarkan produk Anda kan gitu. Jadi kira-kira menguntungkan enggak nih kalau saya buka usaha di sini kan gitu kan. Nah, itu Anda lihat aspek pasar dulu, siapa konsumen Anda, bagaimana apa pekerjaan mereka, bagaimana pendapatan mereka kan gitu kan. Kalau harganya berapa cocok ditetapkan, ya kan gitu. Kalau Anda segmen Anda siapa sih, apakah yang untuk kaum remaja atau seluruhnya? Nah, itu aspek pasar. Dan aspek teknologi apa dalam memasang produk itu apa? Dalam membuat produk bukan apa, gitu kan? Nah, itu aspek teknologi gimana? Aspek teknisnya gimana kan? Itu kan nanti diteliti kan, layak enggak sandanya kan itu. Ya kan? Aspek uang, apalagi apa sosial, budaya kan? Jadi Anda perusahaan terus jangan sampai bertentangan budaya sempat kan? Itu lo sosial kan? Masyarakat kan? Apa manfaatnya kan? Kalau Anda investasi, buka usaha di situ apa manfaatnya? Bermanfaat bagi Anda sebagai pengusaha dan bermanfaat bagi masyarakat kan itu. Bagi masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja kan itu Pak Maya. Dapat apa nih sehingga bisa kerja di situ kan, namanya kan. Nah, itu bagi Anda dapat keuntungan itu kan, maka harus saling bekerja sama atau menjaga hubungan baik dengan masyarakat gitu kan. Ya, memperhatikan penduduk setempat ya sehingga mereka mendukung usaha Anda gitu kan. Itu aspek sosial kan, produknya buat itu jangan sampai bertentangan budaya, nilai agama, moral itu namanya aspek sosial. Itu diperhatikan, itu sistematikanya kan. Nah, itu aspek apa yang Anda pentingkan tuh ya. Terus bagaimana fakta di lapangan gitu kan, bagaimana Anda setelah survei dulu kan. Nah, survei dulu lapangan ya kan. Dan ya kan banyak aspek keuangan. Anda bagaimana modal Anda ya? Aspek keuangan Anda gimana kan? Ya harus didukung oleh keuangan Anda kan? Anda buka usaha enggak ada uang gimana? Buka usaha kan gitu. Aspek yang penting ya. Selama aspek keuangan. Banyak lain aspeknya, aspek ekologi, ekosistemnya gimana, lingkungannya gimana kan? Jangan sampai Anda buka usaha merusak lingkungan sekitarnya. Kalau merusak kan masyarakat marahin enggak? Tidak mendukung usaha Anda, ya kan? Banyak masyarakat tidak setuju, demo, akhirnya usaha Anda terganggu dan tidak dapat keuntungan. Jadi itu namanya aspek-aspek yang perlu Anda pertimbangkan. Kalau sistematika urutan-urutannya, langkah pertama apa, langkah kedua apa kan, langkah ketiga itu apa, itu dalam sistematikanya kan, ada gambarannya kan. Habis kalau Anda sudah bisa memenuhi syarat tadi itu, berarti usaha Anda layak kan, tidak? Layak lah kan gitu. Jadi kalau Anda nanti buka usaha terus itu melaksanakan apa yang teori ini kan, teori ini dilaksanakan, diimplementasikan kan. Nah, karena teori-teori ini Anda baca, Anda laksanakan kalau Anda nanti buka usaha kan. Mas Anda survei dulu, teliti dulu, kaji dulu kan. Dari 5 aspek ini dikaji kan. Betul nggak? Kalau Anda pertama pasti Anda harus punya uang, punya modal dulu kan gitu. DM-nya siapa, Anda harus punya tenaga kerjanya. Kalau Anda usahanya orang sih enggak masalah, itu sederhana enggak kan? Buka warung sederhana ya. Nah, tapi pun tetap dilihat siapa pasarnya kan. Ada pembeli enggak, ada konsumen enggak yang beli itu kan. Begitu. Bagaimana pendapatan mereka, dan dia tidak juga kan. Ada survei. Kalau banyak konsumen yang belinya bayar nanti kan susah juga enggak. Bayar nanti akhir bulan. Susah juga sih kan. Itu pun masuk pendapatan konsumen kan, jadi perhatikan ya itu ya. Kalau ini kan pasar kan Anda kan juga pernah belajar manajemen pemasaran kan, ya kan, manajemen pemasaran ya. Jadi maka itu manajemen operasi,
manajemen pemasaran, ya, manajemen apa lagi, keuangan kan, manajemen sumber daya manusia itu penting kan gitu. Penting dipelajari kan, dikuasai kan, tidak sekedar teori-teori yang dijelaskan dosen tapi jadi praktekkan, karena dalam Anda membuat bisnis itu harus melakukan studi bisnis kan, harus meneliti. Studi itu meneliti ya. Studi itu meneliti, bukan ilmu kan. Meneliti apakah usaha Anda itu layak atau tidak. Gitu kan. Itu studi bisnis dan ilmu. Anda meneliti nih, mengkaji. Anda harus mengkaji dulu. Layak tidak usaha Anda ini. Kan gitu. Dikaji dari 4 aspek. Dari aspek pasar gimana? Dari aspek SDM gimana? Kan? Internal kan? Ini aspek internalnya, aspek SDM gimana? Aspek operasinya gimana? Aspek keuangan gimana? Itu internal kan? Itu internal. Dia harus menganalisis lingkungan dulu, lingkungan internal dan lingkungan eksternal kan. Kalau tentu 4 aspek tadi, pemasaran, keuangan, ya kan, operasi, dan aspek SDM-nya gimana. Nah, Anda mau usaha nih kan, mau dilihat itu dulu, dikaji itu. Ya kan? Kalau pasar, nah, kita kaji gimana pasar kita, siapa nih? Siapa pasar kita? Siapa konsumen kita kan? Produk apa yang kita jual nanti, tawarkan. Harganya berapa? Nah, kan? Kan gitu. Ya kan? Dikaji kan? Nah, apakah kita perlu konsep pemasaran pasar? Nah, itu kan dari aspek pemasaran, analisis pasar kan? Jadi analisis pasar dulu. Dan dulu daerah kita nih, baik konsumennya, prospeknya bagus tidak kan gitu. Nah, ada aspek pemasaran. Lalu ada dari aspek sosial, ada aspek operasi. Apa yang kita lakukan nih? Nah, operasi kan? Yang kita lakukan operasi ini. Kan gitu. Manajemen operasi belajar kan? Gimana pabrik kita nih? Kan gitu kan, operasi kan mentransformasi bahan mentah jadi bahan jadi kan, kegiatan mentransformasi bahan mentah jadi produk jadi, itu kegiatan operasi atau produksi kan. Ada orang yang membuat nih kan, gitu kan, bagaimana cara membuat itu operasi. Kalau SDM kita cukup ada kerja, bagaimana kerja kita terampil enggak, nah gitu kan, SDM ini kan enggak, SDM-nya terampil tidak, punya capability tidak kan, apa tuh, punya motivasi kerja tidak kan gitu. Itu kan namanya SDM ya kan. Kalau Anda buka usaha SDM Anda tidak bagus ya susah untuk maju kan, gimana mendapat keuntungan, karena kalau SDM Anda tidak begitu bagus kan. Nah, kan gitu. Aspek keuangan gimana, Anda cukup enggak modalnya kan. Nah, hitungan juga biaya yang dikeluarkan, pemasukan kan gitu kan. Itulah, karena ada rencana, itu udah aspek internal dulu, lingkungan internal. Baru kita lihat lingkungan eksternal kita apa, ada aspek sosial, ada aspek budaya kan, aspek teknologi, aspek hukum, macam-macam ya, aspek ekologi. Nah, itu kan eksternalnya kan, lingkungan eksternal itu. Apa untuk mana itu dengan SWOT. Jadi kalau Anda mau untuk menganalisis lingkungan itu berikan SWOT. SWOT apa? Strength, kekuatan. Apa kekuatan Anda? Apa weakness Anda apa? Apa kelemahan Anda? Dengan apa peluang yang Anda punya? Apa yang Anda bisa cari? What is opportunity? Peluang itu opportunity kan, dan ancamannya apa? Nah, itulah namanya SWOT analysis. SWOT itu digunakan alat untuk apa? Untuk menganalisis apa kekuatan Anda dan apa peluang dan ancaman kan, peluang apa itu SWOT ya, untuk menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, kalau SW itu lingkungan internal, kalau OT itu lingkungan eksternal, ya kan? Itu jadi bangun usaha itu tidaklah segampang yang kita ucapkan, enggak. Ya kan, gampang. Anda punya uang langsung bangun, nggak bisa gitu kan. Anda bisa langsung bangun kan. Anda harus punya rencana dulu kan. Buat rencana dulu, dikaji dulu tuh, ya kan. Ya, walaupun Anda punya uang tapi Anda dikaji bisa tidak berhasil usaha Anda kan. Uang udah habis, Anda tidak dapat keuntungan kan gitu. Berantakan karena tidak dikelola dengan baik. Makanya semua materi penting. Anda harus tahu tentang manajemen pemasaran, Anda harus tahu tentang manajemen operasi, Anda harus tahu tentang manajemen keuangan dan manajemen SDM. Paham itu kan? Kan udah belajar kan? Nah, itu ya. Belajar. Jadi yang nanti ke depannya, nanti yang laki-laki ini aktif ya. Yang rajin sekarang cewek yang rajin. Cewek yang rajin. Kalau udah laki-laki ini diam ya. Malas ya. Belajar kan? Ya kan, tidur kan laki-laki ini kan. Ya kan? Jadi apa itu? Laki-laki kan calon kepala rumah tangga kan? Ya kan, betul enggak? Kan calon kepala rumah tangga nanti laki harus pintar kan? Harus rajin. Ya, kalau Anda laki-laki kepala rumah tangga malas, makan apa gitu kan? Betul enggak? Makan apa kan itu kan? Nah, iya.
Coba kalau nanti tidak rajin mau makan apa kan? Jadi laki-laki harus rajin ya. Karena itu masa rata-rata cewek semua. Nanti semua cewek yang apa nih yang cewek semuanya kan diam ya. Itu salah tuh ya. Ini nampak malasnya jadi. Nampak nilai ini kan. Nampak berapa lama udah diposting soalnya tuh tak jawab enggak. Ya kan jangan baca pun jatah dulu kan. Jangan baca kan. Membayar kan udah hafal-hafal itu kan. Ini Anda baca Anda paham itu kan. Ya kalau dihafal jangan dihafal-hafal kan. Baca aja tapi Anda paham maknanya itu apa gitu kan. Jadi tidak jawab tidak tahu. Yang lain jawab gitu kan. Mungkin kertas itu pun dikasih buku pun tidak dibaca itu kan. Dikasih buku tidak dibaca apa beli buku. Mana mau beli? Alasan tidak ada uang. Betul tak? Belum ada kiriman dari orang tua kan. Ini kan tidak beli, dikasih ini kan. Nah, kok tak dibaca gitu kan. Kan dikasih. Tidak perlu uang, Anda bapak posting bukunya kan. Betul tak? Ya? Apa dari banyak kemudahan dah. Ya kan? Kalau bulan puasa malas tuh susah tuh mengurangi pahala puasa tuh malas tuh kan. Betul tak? Kan mengurangi pahala puasa kan malas kan? Kan puasa udah bebas malas. Jadi membaca kan? Bukan jangan puasa jadi halangan untuk belajar. Karena puasa Pak, makamnya malas, Pak, lemes badannya. Kan tidak jadi halangan kan? Antunan kita kan gitu. Ya kan? Apa udah mandi semua nih? Siapa yang belum mandi? Jangan-jangan ada kaki tidak mandi nih, kita jawab soal nih. Udah mandi belum? Belum, Pak. Makanya tidak soal, kena udah mandi. Ya mah. Lemes badannya enggak? Mandi dulu harus kalau bayar harus mandi dulu segar kan. Ini baru bangun tidur langsung ke ujungnya mana bisa. Yang gitu. Jangan-jangan dari pagi sampai maghrib tidur terus enggak? Udah ajan bangunin enggak? Iya ke? Habis sahur tidur, ajan maghrib bangun, gitu enggak? Pulang buka, itu besok gitu gede. Maka tak jawab soalin enggak? Ya itu jadi itu ya. Jadi nanti ke depannya jadi kita selama puasa ini kan kita online enggak pakai Zoom. Ya nanti ini direkam. Untuk minggu depannya untuk minggu depan sih mana Budiman? Mana Budiman? Budiman mana nih? Lari ke nih Budiman nih. Enggak ada. Oke, minggu depan ya. Rizky ya. Yang mimpin ya diskusi ya laki-laki lah. Coba biar jangan malas. Kan Rizky yang mimpin diskusi laki-laki. Ya, Rizky ya. Ya, Rizky. Siap? Iya, Pak. Berempat ya. Anda posting pertanyaan itu 4 hari sebelum hari hanya ya. Paham enggak? 4 hari sebelum hari hanya. Postingnya pertanyaan itu 4 hari sebelum hari H. Paham kan? Posting di grup ya. 4 itu. Ya, yang simpel-simpel ya pertanyaannya. Yang penting kan diskusi kan. Anda baca, Anda bisa memahami ya teori itu dan bisa dilaksanakan kan, diimplementasikan kan. Oke ya, kalau tidak ada cukup sekian ya. Itu ya, yang penting kita belajar walaupun hanya 1 jam atau kurang 1 jam, yang penting kita sudah belajar. Semoga yang diskusi pada kali dapat bermanfaat ya, dan memahami dan membaca sehingga nanti insya Allah kalau Anda buka usaha, Anda bisa juga mengamalkan ilmu ini kan gitu kan. Kalau Anda buka usaha, apa yang dilakukan kalau Anda buka usaha kan gitu kan. Ada sistematikanya kan. Anda mengkaji lingkungan bisnis, apa tuh kelayakan bisnis, layak atau tidak janda. Karena sistematikanya, ada buat rencana kan, ada aspek-aspek yang harus perhatikan kan gitu kan, dan sebagainya. Itulah namanya sistematika kan. Oke ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat berpuasa. Semoga Anda dengan berpuasa Anda tambah rajin ya, bukan tambah malas ya, tambah rajin sehingga Anda dapat ilmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Tapi